Baik lagi sama gua Zaini di Stillback Podcast, tempat lu upgrade diri tapi tetap waras. Bareng gua Zaini, karyawan swasta yang kita sama bang, sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih bahagia dunia akhirat. Biar seimbang gitu loh. Lu pernah gak sih ngerasa kayaknya hidup tuh cuman kerja, tidur, kerja lagi. Bahkan weekend pun pikiran masih nyantol ke kerjaan, deadline, laporan, kerjaan shift malam. Terus pas scroll TikTok ada yang bilang work life balance. Itu penting, bro. Jangan sampai hidup lo habis buat kerja. Ya, emang enak sih dengernya. Tapi yang bilang gitu biasanya kerjanya bisa WFH, gaji UMR London, kerjaan fleksibel, atau konten kreator yang bisa bikin konten sambil liburan. Sementara aku, kamu bangun subuh, ngejar kereta, pulang malam, kadang lembur. Jadi pertanyaannya gini, work life balance tuh realitanya buat siapa sih? Yang bisa dicapai semua orang? Atau cuma privilege buat yang punya akses lebih? Work life balance itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Harvard Business Review, work life balance itu bukan berarti waktu kerja dan waktu hidup dibagi rata, tapi ada rasa puas dari dua sisi karir dan kehidupan pribadi lu. Tapi kenyataannya di Indonesia berdasarkan data Jakpad tahun 2023, 71% pekerja milenial dan Gen Z merasa burnout karena kerjaannya. Kenapa? Karena banyak yang kerjaannya padat, jam kerjanya panjang, tapi nggak ada kontrol sama waktu mereka sendiri gitu. Contohnya buruh pabrik kayak gua gitu ya, karyawan toko, operator mesin yang kerjanya shift dan nggak bisa bilang sorry bos, gue butuh me time. Jadi bener kan, work life balance tuh kadang cuma jadi slogan HRD, bukan kenyataan di lapangan. Kita nggak bisa munafik. Keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan itu lebih mudah dicapai kalau lu punya fleksibilitas waktu, penghasilan cukup, kendali atas ritme kerja lu gitu. Kerja lu bisa atur sendiri. Tapi sayangnya ini cuma dimiliki sebagian orang. Orang yang bisa kerja dari rumah, bisa cuti kapan aja, atau punya passive income, sementara banyak pekerja di lapangan, karyawan retail atau sopir ojol, waktu mereka habis 90% untuk dikuasai sistem kerja mereka. Tapi bukan berarti kita sebagai buruh harus nyerah. Kuncinya buat ruang kecil buat hidup lo. Di tengah tuntutan pekerjaan, bukan buat hedon tapi buat lu waras aja gitu. Mungkin bukan 50/50, tapi kita bikin 10% lah waktu buat diri lu sendiri, buat quality time sama keluarga. Kalau menurut gue itu udah emas banget kalau 10%. Mulai dari hal-hal kecil, misal pulang kerja lu matiin notif kerjaan lu 1 jam aja. Itu bukan, menurutku bukan males sih, itu self control gitu ya. Terus yang kedua, komunikasiin ke atasan. Kalau emang kerjaan lu overload, coba sounding, jangan sampai semua kerjaan ditampung sama diri lu sendiri. Yang kedua, lu harus tahu prioritas. Jangan sampai kita ngejar pengakuan dari kantor, dari atasan lu, tapi kehilangan hubungan sama orang rumah gitu ya. Sedih. Karena kerja keras itu penting, tapi bukan alasan buat kehilangan arah hidup. Kerja itu penting, tapi hidup bukan cuma soal kerja. Kalau lu kehilangan diri sendiri gara-gara kerjaan, itu bukan loyalitas namanya, itu lupa cara hidup artinya. Jadi buat lu yang masih ngejar keseimbangan dalam bekerja dan hidup, tetap semangat. Ya, work life balance.
Kalau belum dapet 50-50, lu boleh coba lah 70-30 dulu, juga nggak apa-apa. Yang penting lu tetap waras. Ya, udah gitu aja. Emang episode gua tuh cuman pendek-pendek ya. Kalau lu suka episode ini, dengerin juga episode sebelumnya. Membahas leader toxic. Seru sih. Sama attitude kerja. Ih. Follow podcast ini di Spotify, Noise, dan Apple Podcast. Gua pamit. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua di Stillback Podcast. Baik lagi, itu lebih baik daripada lu stuck di tempat yang ngajak lu upgrade diri tapi tetap real dan grounded.